적기 일기가 군사 붕괴 본 상황을 상황은 받았습니다. 실제 상황이다. 교전 실행. 라자. Soar Into the Sun merupakan film garapan Korea Selatan tahun 2012 yang diremake kembali dari film Red Scarf yang rilis pada tahun 1964, yang tentunya saat itu belum mempunyai teknologi secanggih sekarang. Film ini mengisahkan tentang seorang pilot jet berbakat serta pembuat onar dari tim Black Eagles Aerobatic yang bernama Jung Tae-hoon, yang diperankan oleh Rain yang dipecat dari tim Black Eagles karena telah mensimulasikan manuver Zero Knot di luar rencana pada sebuah acara perayaan. Zero Knot atau Zero Gravity itu seperti kayak kita melayang layaknya astronot dikarenakan tidak adanya daya tarik tuas kemudi dari atas ataupun bawah selama 30 detik, sehingga membuat pesawat seperti jatuh ke bawah. Dan atas aksi tengilnya itulah si pemeran utama ini berakhir ditransfer ke unit penerbangan pesawat tempur F-15K. Di sana dia bertemu kembali dengan teman-teman seangkatannya dulu, yaitu Oh Yo Jin diperankan oleh Lee Hana, Park Dae-soo diperankan oleh Kim Sung Soo, serta anak baru yang bernama Ji Sok Hyun diperankan oleh Lee Jong Suk. Dan juga Mayor Lee Chol Hee diperankan oleh Yo Jung Sang yang dianggap pilot paling berbakat di satuan pesawat tempur F-15K. Serta Tae-hoon yang jatuh cinta dengan Yoo Se-young diperankan oleh Shin Se-kyung. Namun, kehidupan Tae-hoon yang selalu bermain-main dalam bertugas berubah saat adanya insiden dari pihak militer Korea Utara yang melakukan serangan di kota Seoul dan menewaskan sahabatnya Dae-soo. Sebelum kita ke alur ceritanya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. 반갑습니다. 정태훈입니다. 정태훈 잘 부탁드립니다. 저때 그 말씀 부리다가 Awal film dimulai saat adanya sebuah acara yang mempertunjukkan aksi dan skill tim aerobatik pesawat jet tempur Korea Selatan bernama Black Eagle yang bermanuver dengan indah di udara. Namun, salah satu pilot bernama Kapten Jung Tae-hoon melakukan adegan manuver berbahaya di luar rencana yang disebut dengan Zero Knot atau Zero Gravity. 제로나트 Tae-hoon pun bersorak puas setelah memamerkan skillnya di hadapan warga sipil. Namun bukannya warga terpukau akan aksinya, justru warga malah kesal dibuatnya dan membuat acara tersebut berantakan karena warga pergi meninggalkan acaranya. Akibat dari kelakuannya inilah Tae-hoon berakhir dimarahi atasan dan langsung dikeluarkan dari tim Black Eagle. Beruntung dia nggak dipecat langsung dari angkatan udara karena skill yang dimilikinya masih dibutuhkan dan hanya dipindahkan ke dalam satuan unit penerbangan pesawat tempur F-15K yang disebut dengan Fighter Wing 21. Di sana, Tae-hoon bertemu dengan rekan seangkatannya dulu yaitu Kapten Yo Jin dan Mayor Dae-soo, serta berkenalan dengan anggota yang baru bergabung juga yang bernama Letnan Seok-hyun. 이글스에 역대 최연소로 들어가신 그분 맞죠? 최연소로 들어갔고 또 최단기간에 쫓겨난 것도 이놈이니까. Keesokan harinya, ketika Tae-hoon selesai menghadap Komandan Regu, Tae-hoon berpapasan dengan Mayor Lee yang sedari awal tidak menyukai tingkah laku Tae-hoon yang suka bermain-main dalam tugas dan sering berbuat onar. Karena sikap Tae-hoon inilah membuat Mayor Lee ingin mengubah pola pikir Tae-hoon yang terlalu bebas dan suka seenaknya melanggar perintah. Oh ya, Mayor Lee ini merupakan seorang pilot andalan dan memiliki skill di atas rata-rata dalam satuan unit pesawat tempur F-15K. Dan bahkan dia ditunjuk sebagai Top Gun oleh AU Red Flag dan sampai membuat anggota lainnya merasa segan di hadapan Mayor Lee. Saat di hanggar, Tae-hoon bertemu dengan mekanik yang akan menangani pesawatnya nanti. Tae-hoon terkejut, ternyata mekanik yang akan menangani pesawatnya adalah seorang wanita cantik bernama Sersan Yoo Se-young, yang juga merupakan mekanik andalan dan berbakat di sana. Tae-hoon pun melakukan uji coba pesawat jet F-15K bersama Seok-hyun untuk memberinya pengalaman terbang. Bukannya membimbing Seok-hyun, Tae-hoon malah membuat Seok-hyun hampir pingsan dan berteriak histeris oleh manuver-manuver terbang Tae-hoon. 세현아 괜찮아? Tae-hoon pun berencana ingin menyambut sang komandan yang sedang memantau Tae-hoon di menara kendali dengan melakukan manuver berbahaya kembali untuk memamerkan skillnya yang terbang sangat dekat di depan menara kendali dan berakhir membuat wajah sang komandan tersiram kopi panas. Kembali Tae-hoon mendapatkan hukuman atas aksi tengilnya dengan berlari sambil mengenakan parasut. Sersan Yoo yang saat itu lewat di depan Tae-hoon pun mengabaikannya tanpa menawarkan bantuan. Di sisi lain, Yo Jin terlihat kebingungan di depan sebuah apartemen yang ternyata apartemen tersebut tempat tinggal dari Dae-soo dengan anaknya. Di sini Dae-soo merupakan seorang duda anak satu yang kita tak tahu apakah istrinya telah meninggal ataukah bercerai. Dan juga alasan kenapa Yo Jin kebingungan tadi dikarenakan dia diam-diam menyimpan rasa terhadap Dae-soo. Makanya tadi dia bingung mau cari alasan apa untuk menemui Dae-soo.
Kemudian keesokan harinya, Tae-hun dan Yojin akan melakukan simulasi latihan tempur udara melawan Mayor Lee. Tetapi baru beberapa saat setelah terbang, dengan melihat adegan tersebut sudah dipastikan itu bukan lagi seperti melakukan latihan tempur seperti biasa, apalagi saat Tae-hun hampir di lock on oleh Mayor Lee. Tae-hun menghindarinya dengan manuver vertikal ke atas awan untuk bersembunyi. Beberapa detik kemudian, Tae-hun muncul tiba-tiba dengan manuver kecepatan tinggi ke arah pesawat Mayor Lee, seakan berniat untuk menabraknya. Yojin saat itu ingin melock on pesawat Mayor Lee, namun gagal membidiknya karena panik dan takut kalau pesawat mereka saling berbenturan. Akibat kegagalan Yojin melock pesawat Mayor Lee, kini giliran Mayor Lee berusaha melock on pesawat Tae-hun dan berhasil. Pelatihan itu pun berakhir dengan kemenangan Mayor Lee dan mau tak mau Tae-hun harus mengakui kekalahannya. Di ruang ganti, Mayor Lee berkata kepada Tae-hun, seandainya simulasi latihan tadi adalah situasi nyata, Tae-hun sudah kehilangan nyawanya karena bagi Mayor Lee, pertempuran udara bukanlah suatu pertunjukan, melainkan nyawa yang dipertaruhkan. Beberapa saat kemudian, Tae-hun yang dari awal tertarik dengan kecantikan Sersan Yu mencoba mendekatinya kembali dengan melakukan trik konyol. Malah ditinggal pergi begitu saja sama Sersan Yu. Kasihan dirimu, nak. Di sisi lain, di pangkalan udara Wonsan 2 Korea Utara, terlihat seorang komandan Korea Utara bernama Kang menembak mati bawahannya yang kita tak tahu alasannya apa. Karena sang jenderal hanya mengatakan bahwa dia sudah memberi banyak kesempatan kepada bawahannya. Di saat Mayor Lee sedang berpatroli bersama timnya di daerah perbatasan, tiba-tiba muncul sinyal 4 pesawat asing yang mencoba melintasi perbatasan. Yang ternyata 4 pesawat asing itu merupakan pesawat tempur milik Korea Utara yang saat itu ingin memprovokasi pihak Korea Selatan dengan bermanuver di hadapan Mayor Lee. Namun, karena kebijakan dan pemikiran Mayor Lee yang mampu mengendalikan situasi, semua berakhir baik-baik saja. Meskipun kita sendiri nggak tahu maksud dan tujuan dari pihak Korot apaan dengan one by one di udara tadi, namun karena hal itulah Mayor Lee merasa ada yang tidak beres nantinya. Di sisi lain, Tae-hun meminta bantuan kepada Sersan Yu untuk memaksimalkan performa pesawat jet milik Tae-hun agar dia dapat memenangkan kompetisi tempur nantinya, serta ingin mengalahkan Mayor Lee di sana. Sersan Yu pun bersedia membantu karena sebelumnya Tae-hun sudah menolong Sersan Yu ketika dibully oleh pilot lain. Namun bantuan tersebut memiliki syarat, yang dimana sebelumnya Sersan Yu mendapat keluhan bahwa pesawat jet yang dia tangani sebelumnya tidak stabil saat diterbangkan, sehingga dia pun juga meminta bantuan Tae-hun untuk mencoba menerbangkan pesawat jet yang dia tangani. Saat malam hari, Tae-hun pun melaporkan keadaan jet yang Sersan Yu tangani, namun lagi-lagi Tae-hun melihat momentum untuk menjahili Sersan Yu yang penasaran atas hasil performa jet yang dia tangani. 문제가 없다는 게 문제네. Karena kekesalan yang tak bisa Sersan Yu lampiaskan karena dijahili Tae-hun, akhirnya Sersan Yu membuat taruhan. Jika Tae-hun kalah dari kompetisi, Sersan Yu akan menamparnya, dan jika Tae-hun menang, Sersan Yu akan berkencan dengannya. Kompetisi tempur angkatan udara pun dimulai. Lebih dari 200 pilot dari berbagai angkatan udara negara lain bersaing menguji skill mereka. Dan saat ini Mayor Lee sedang memegang poin tertinggi atas keakuratan tembakan dengan sempurna dan cepat. Tae-hun yang tidak mau kalah kembali dengan Mayor Lee berencana untuk terbang lebih rendah agar dapat mempersingkat waktu dan membidik kelima target dengan sempurna. 라건 지금이야. Kompetisi pun berakhir dengan kemenangan Tae-hun yang mendapatkan poin tertinggi yang melebihi poin dari Mayor Lee, yaitu sekitar 3.980 poin. Sersan Yu yang mendengar kemenangan Tae-hun yang disiarkan sontak langsung lambat kegirangan. Sersan Yu yang kini mulai tumbuh benih-benih cinta pada Tae-hun dengan sabar menunggu Tae-hun di hanggar untuk mengajaknya berkencan. Hari kencan pun tiba, Tae-hun yang telah rapi dengan setelan jasnya yang berharap akan makan malam romantis dengan Sersan Yu, tetapi malah Sersan Yu mengajaknya terbang menggunakan paramotor dan berakhir menghabiskan hari kencannya yang romantis di udara. Di sisi lain, saat pertemuan antar petinggi militer di Korea Utara, terlihat salah satu petinggi akan meninggalkan pangkalan udara Wonsan menggunakan helikopter. Saat helikopter mengudara, Komandan Kang memerintahkan untuk menembak jatuh helikopter tersebut menggunakan pelontar RPG. Helikopter pun hancur berkeping-keping di udara bersama dengan salah satu pejabat di dalamnya, serta membunuh semua prajurit di pangkalan yang tidak sependapat dengannya karena Jenderal Kang berencana untuk melakukan kudeta dan memulai perang dengan meluncurkan nuklir. Di tempat lain, pesawat jet tempur Korea Utara kembali muncul setelah terlacak oleh satelit memasuki perbatasan Korea Selatan. Tim Eagle Alpha diminta untuk memeriksa zona tersebut. Pilot jet tempur Korea Utara meminta izin untuk melewati perbatasan dengan alasan kondisi pesawat yang mengalami kerusakan. Daeseo dan Tae-hun yang sedang bertugas berniat mengarahkan pesawat itu. Namun, tiba-tiba sinyal pesawat lain muncul dan menuju ke arah mereka. Tae-hun diperintahkan untuk mengikuti pesawat asing lainnya. Mayor Lee diminta untuk membantu tim Eagle Alpha karena situasi saat ini bukan lagi sebuah latihan, melainkan perang nyata.
Ketika Tae-hun mengarahkan pesawat asing lainnya, pilot dari pesawat itu malah meminta izin menembak pada Komandan Kang. Setelah mendapatkan izin, pilot tersebut langsung melakukan manuver tiba-tiba ke arah jet yang ditumpangi oleh Daeso dan menembakkan rudal ke arahnya. Beruntung Daeso berhasil menghindarinya, sehingga pesawat asing yang tadinya diarahkan Daeso terkena tembakan rudal dari pihaknya sendiri. Kali ini giliran Tae-hun yang jadi targetnya. Tae-hun menyadari kalau ini semua jebakan. Tae-hun yang terus mencoba menghindari kejaran pilot Korut, akhirnya tertembak di bagian sayap kanan. Daeso yang tepat di belakangnya telah melokkan pesawat musuh dan meminta izin untuk menembak. Namun komandan tidak mengizinkan karena khawatir itu akan berbahaya jika pesawat jatuh. Pastinya akan memakan korban. Maka dari itu, komandan memerintahkan untuk memancing musuh menjauhi kota. Jet tempur musuh terus mengikuti sampai ke daerah sungai hingga memasuki pusat kota. Pihak musuh pun terus melancarkan serangan dan tak peduli jika dia berada di pusat kota. Akhirnya Mayor Lee pun tiba memberi bantuan, namun tetap saja sang komandan masih belum memberi izin untuk menembak, karena mereka masih belum sampai batas kota. Pihak musuh yang melihat celah di sana mencoba menembak pesawat jet Daeso. Akhirnya, tembakan tersebut mengenai pesawatnya dan membuat pesawat tersebut kehilangan kendali. Kopilot Sekyun yang saat itu belum beradaptasi dengan manuver-manuver tajam berakhir pingsan. Karena merasa bahaya, Daeso melontarkan Sekyun untuk menyelamatkannya. Sedangkan Daeso terus berusaha mengendalikan jetnya agar tidak jatuh di area sipil. Yojin dan Tae-hun terus meminta Daeso agar melontarkan diri, namun sayangnya pelontar kursinya macet dikarenakan kerusakan pada pesawat sudah parah. Daeso pun hanya bisa pasrah menerima kematiannya di dalam pesawatnya yang meledak setelah menabrak bukit. Mayor Lee yang masih mengejar musuh tetap tidak diizinkan menembak dan diminta segera kembali karena musuh telah melewati perbatasan negara. Sementara itu, Sekyun yang turun menggunakan parasut mendarat di daerah perbatasan Korea Utara. Saat di ruang ganti, Tae-hun yang sedih karena kehilangan rekan sekaligus sahabatnya sangat marah dengan Mayor Lee. Karena Mayor Lee hanya mendengar perintah dan membiarkan rekannya tewas tanpa adanya pembalasan. 만약 내가 그 상황이었다면 난 그 즉시 쐈을 겁니다. 내 말이 틀렸나? Dari peristiwa itu, Mayor Lee sebenarnya juga merasa bersalah dan sedih karena dia harus kehilangan rekannya untuk yang kedua kalinya. Di sini Yojin yang sangat terpukul dan mencoba mengenang peninggalan yang ada di loker mendiang Daeso. Di sana dia menemukan sepucuk surat dan sebuah kotak berisi cincin yang ditujukan untuknya dari Daeso. Keesokannya, seluruh personel Angkatan Udara memberikan penghormatan terakhir dan mengantarkan jasad Daeso ke tempat peristirahatan terakhirnya. Rekan-rekan Daeso tak dapat menyembunyikan perasaan sedih mereka, terutama Yojin yang kehilangan seseorang yang paling dia sayangi. Di tempat lain, pasukan komando Korea Selatan menemukan sesuatu dari pantauan satelit pengintai. ICBM Wonsan atau rudal balistik antar benua telah disiapkan 12 jam yang lalu, dan targetnya kemungkinan besar adalah Amerika Serikat. Di sisi lain, Sekyun yang masih terdampar di wilayah Korea Utara mencoba mengirimkan sinyal untuk meminta bantuan ke markas. Namun Jenderal Kang telah menyadap sinyal panggilan tersebut dan mengirim pasukannya ke arah posisi Sekyun untuk menangkapnya. Di tempat lain, para petinggi keamanan negara berdiskusi untuk misi penyelamatan Sekyun. Karena tidak ingin memancing perhatian musuh, mereka hanya menerbangkan 2 pesawat untuk menjalankan misi tersebut, sekaligus menggagalkan peluncuran nuklir Korea Utara untuk memberikan serangan ke Amerika Serikat. Mayor Lee dan Tae-hun pun ditunjuk sebagai pilot dan Yojin sebagai kopilot Mayor Lee dalam misi tersebut. Sebagai pilot terbaik, kali ini mereka harus bekerja sama dan melupakan persaingan mereka. Selain itu, tim penyelamat akan diterjunkan juga untuk membawa pulang Sekyun dari daerah Korea Utara. Sersan Yu yang merasa khawatir pada Tae-hun pergi menghampirinya dan meminta Tae-hun berjanji untuk kembali dalam keadaan hidup. Keesokan harinya, mereka bertiga bersiap untuk menjalankan misi. Kali ini, Tae-hun akan menerbangkan jet tempur FA-5 Golden Eagle yang memiliki spesialisasi terbang rendah yang bertujuan untuk menyerang tempat nuklir berada. Mereka diharuskan menyelesaikan misi selama 7 menit dalam melakukan penyerangan. Dengan adanya alat anti radar, militer Korea terlambat menyadari kedatangan jet tempur Korea Selatan saat memasuki wilayah mereka, dan langsung menghancurkan pangkalan militer Korea Utara di perbatasan. Di sisi lain, Sekyun mengambil kesempatan berlari di tengah-tengah serangan untuk menyelamatkan diri dari kejaran tentara Korea Utara. Sekyun yang saat berlari menyelamatkan diri akhirnya tertembak, namun beruntungnya helikopter Black Hawk datang tepat waktu dan segera menyelamatkan Sekyun sambil membereskan area sekitar. Di tempat lain, Tae-hun tanpa segan meluncurkan misil untuk menghancurkan hanggar jet tempur dan landasan udara Korea Utara. Jet tempur Korea Utara yang membunuh Daeso datang menuju ke arah mereka. Mayor Lee memerintahkan Tae-hun untuk menuju pangkalan nuklir terlebih dahulu, sedangkan dia yang akan memberikan jet tempur musuh bersama Yojin. Adu misil pun terjadi antara kedua jet tempur itu, tetapi kali ini Mayor Lee menunjukkan skillnya yang tanpa ampun menyerang lawannya sampai tak berkutik dibuatnya. Melihat pesawat musuh sudah tak berdaya, Mayor Lee langsung mempersilahkan Yojin melakukan eksekusi untuk membalaskan kematian mendiang Daeso. Dia langsung meluncurkan rudal jarak pendek yang langsung menghancurkan jet tempur musuh sampai berkeping-keping.
Sementara itu, Taehoon yang memasuki area tempat nuklir berada dikejar oleh rudal dari menara pangkalan, tapi dia masih mampu menghindarinya dengan terbang rendah di wilayah perbukitan. Kali ini giliran dua rudal sensor panas pun kembali mengincarnya. Taehoon pun langsung meluncurkan flare untuk menghindar. Namun hanya mengenai satu rudal, sedangkan rudal yang lain masih terus mengejar jet Taehoon. Di samping itu, tampak ICBM atau rudal antar benua sedang bersiap diluncurkan. Taehoon pun berusaha menghentikan peluncuran tersebut sambil diburu rudal dengan menembakkan misil ke arah nuklir berada. Namun sayangnya, tembakan misil tersebut meleset dan target masih terlihat utuh di sana. Taehoon yang masih diburu rudal mengambil inisiatif untuk melakukan manuver andalannya, yaitu Zero Knot atau Gravity, agar dia bisa menghindari rudal sensor panas tersebut. Taehoon kembali memfokuskan dirinya untuk benar-benar mengunci target, dan akhirnya nuklir atau rudal balistik tersebut berhasil dihancurkan. Pangkalan udara pun ikut hancur beserta Jenderal Kang di dalamnya. Misi pun selesai dan bersiap untuk kembali menuju markas, tetapi tiba-tiba dari balik awan, rudal yang Taehoon kira sudah tak mengejarnya, kembali memburu Taehoon. Kali ini Taehoon benar-benar tak dapat menghindarinya dan berakhir mengenai sayap kanan jet Taehoon. Taehoon pun kehilangan kendali dan tak bisa melontarkan kursinya karena kerusakan jetnya sangat parah. Di sisi lain, Mayor Lee beserta Yojin mendarat di pangkalan dan bergegas menanyakan kabar posisi jatuhnya pesawat Taehoon kepada komandan. Namun komandan hanya mengatakan kalau dia sudah mengarahkan tim SAR untuk menyusuri lokasi terakhir keberadaan sinyal Taehoon sebelum hilang dari radar. Sersan Yu yang mendengar hal itu terlihat menitikkan air mata karena cemas Taehoon belum ditemukan. Dengan melakukan pencarian secara maksimal menggunakan satelit, GPS yang melekat di tubuh Taehoon akhirnya terlacak. Pihak pusat pun langsung mengabari tim SAR untuk langsung bergegas menuju lokasi yang ditentukan. Taehoon pun akhirnya berhasil diselamatkan dan dibawa kembali pulang ke pangkalan. Para personel lain beserta kekasihnya Sersan Yu menyambut Taehoon dengan tangisan bahagia dan langsung memeluknya. Di akhir film terlihat Taehoon ingin menggunakan hadiah kemenangan atas kompetisi sebelumnya untuk mengajak Sersan Yu terbang menggunakan jet. 몰래 배울 거야? 밝히십시오. 명령 위반하지 않도록. 이 자식이. Namun hari kencannya bersama Sersan Yu diganggu oleh Mayor Lee yang beralasan mengawasi Taehoon agar tidak melakukan manuver berbahaya. Film pun berakhir. Bersaing dengan sesama tidak selamanya memberikan dampak negatif bagi diri kita sendiri, semuanya tergantung bagaimana kita menyikapinya. Kita bisa melihat dari kesimpulan film ini bahwa rivalitas dapat membangun potensi terbaik kita lebih dalam lagi tanpa menjatuhkan seseorang. Jadi, apabila kalian ingin bersaing dengan orang lain ataupun teman kalian, baik di dunia kerja atau dimanapun, untuk menjadi yang terbaik dari yang terbaik, maka asah kemampuan kalian lebih tinggi lagi dan bersikap secara fair. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, komen-komen di bawah untuk kalian yang ingin request film mantap lainnya, dan juga sempatkan untuk like dan subscribe untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. change up.